Halo semuanya, balik lagi di NBT, ngobrol bareng Tarpat. Tapi obrolan kali ini beda dong. Jadi hari ini, Kok kalian kostumnya beda banget kayak ngeri gitu? lah hari ini kan kita mau cerita horor, Tristan. Oh, hari ini Halloween ya? Iya. Jadi gue kostumnya sama dong. Enggak juga sih. Gak apa-apa, cocok kok kayak gini. Habibi. Oke, kalau gitu emang pada hari ini kita mau ngapain? Jadi hari ini kita bakal menceritakan kisah-kisah horor. Yang udah diceritain oleh teman-teman kita dan kita akan ceritakan kembali ke kalian. Daripada banyak ngomong, yuk kita mulai aja. Gas. Oke, jadi gue bakal ceritain satu cerita ini. Tapi ini dari unknown ya. Ceritanya ini terjadi pas hari H sebelum project tahun lalu. Di situ, aku dan teman-teman yang lainnya lagi beres-beres dan siapin hal-hal buat selebrasi project besoknya. Di situ, kondisinya udah rada sore, kayaknya sekitar jam 4-an kurang lebih. Pas lagi beres-beres di aula, aku gak cuma bareng teman-teman, tapi ada beberapa guru juga yang lagi beres-beres. Kita semua sibuk buat siapin hal-hal buat selebrasi dan pada fokus. Jadi, suasana di aula itu cukup hening ya. Kebetulan, di situ orang yang ada gak terlalu banyak. Tiba-tiba, saat kita semua lagi diem aja, ada suara kayak teriakan gitu, beberapa orang yang asalnya dari belakang aula. Teriakannya cukup kenceng, dan itu jelas banget kalau yang teriak itu lebih dari satu orang. Ya kita kaget dong dengar teriakan itu. Nah, karena teriakannya cukup kenceng, dan itu jelas banget, ya kita kaget dong dengar teriakan itu, dan kita semua pada nge-freeze abis kejadian itu. Dan pas udah sadar, kita awalnya ngira yang teriak itu beberapa pengurus OSIS yang saat itu bantuin buat siapin selebrasi. Kira teriak karena ada barang-barang jatuh gitu kan, karena ada suara barang jatuh juga. Dan yang dengar suara itu bukan cuma aku dan teman-teman aku doang. Oke, tapi para guru juga dengar suara teriakan itu. Kenapa ya? Bahkan nanya ke aku dan teman-teman kayak, itu tadi yang teriak kalian? Atau siapa? Padahal yang teriak itu jelas bukan dari kita. Tapi beberapa setelah itu, pengurus OSIS yang bantuin persiapan selebrasi tiba-tiba datang dari pintu depan aula. Plot twist gak tuh? Dan di situ kita sadar kalau yang tadi teriak itu bukan mereka. Karena mereka baru datang. Jadi siapa dong orang-orang yang di belakang aula yang teriak? Sampai sekarang juga aku juga nggak tahu dan jujur masih penasaran dikit. Sekian dari cerita aku. Terima kasih udah menceritakan cerita ini. Sampai jumpa di lain cerita. Wah gila itu. Kok nggak tahu sih? Revita? Ngapain? Kan katanya biar serem-serem ya udah, jadi kita kasih efek. Ya, tapi gak gitu juga, gue lagi cerita ya itu makin serem tau gak? Ih, nggak apa-apa, biar mendalami. Gimana ceritanya? Mau denger juga dong. Ya itu tadi serem banget. Ya, Ada orang tadi teriak. kan Ah, tapi gue ada cerita horor juga tahu. Mau denger gak? mau. Mau. Oh, terus aja gak mau denger. Ayo, sini. Gas. Dan kebetulan aku kedatangan sama satu teman aku yang anak indigo. Di situ kita lagi nonton TV di ruang tamu aku. Dan emang kebetulan ruang tamunya itu deket sama gudangnya pas di belakang kita. Tiba-tiba ada suara di pintu digedor-gedor dari arah gudang. Dan temanku yang indigo ini bilang ke aku, kok aku ngerasa ada yang aneh ya. Terus kita berdua bareng-bareng coba ngelihat ke arah gudangnya, dan bener di situ ada sosok perempuan lagi berdiri di gudang. Itu ya Mbak K ya. Iya. Dan di situ posisinya sekitar jam 8 malam. Terus dan nggak sampai situ aja, setiap malam selalu ada suara pintu digedor-gedor di dari arah gudang itu. Dan itu iya kayak gitu lagi. Dan itu terjadi selama seminggu. Dan waktu itu kebetulan aku cuma berdua sama abang aku doang di rumah. Keadaannya lagi gelap banget. Terus pas kita berdua keluar kamar, tiba-tiba di belakang aku ada suara lagi nafas, padahal abang aku ada di depan. Dari sejak itu kita mau mencoba berdamai aja sama keadaan. Karena kalau misalkan kita lawan balik juga takutnya kenapa-napa kan. Kalau tanggapin takutnya Benar. Ada banyak konflik gitu. Iya. Kalau kata gue itu menunggu gak sih? Ya bener, karena kan kita juga tinggal berdampingan sama mereka kan. Jadinya susah juga kalau misalkan kita mau melawan balik, karena kan ini juga bukan tempat kita banget. Karena kan ada orang lain pasti yang tinggal di situ.
emang lebih baik buat kita cuekin gak sih dibanding Iya benar. Iya. Benar. Tapi gue juga punya satu cerita dari teman kita sih yang bernama Oli dari 9C2. Boleh. Cerita. Ayo, tapi mic-nya jauh nih. Oh iya. Ice, I got the solution man. Easy boy. Gila, keren juga lo Dis. Belajar sulap dari mana? Hogwarts man. Wih, gila. Yaudah Tri, semua aja. Nggak sabar nih. Oke, jadi ini cerita udah lumayan lama, tanggal 7 September. Tapi kalau diinget-inget merinding banget. Jadi waktu itu gue keluar kelas buat buang sampah. Waktu itu lagi jalan mau buang sampah, tiba-tiba ada yang meluk tangan gue dan ternyata itu Gaby 9C6. Ya gue fine aja dong, jalan sama Gaby sambil buang sampah. Terus tiba-tiba si Gaby lurus terus gitu ke toilet. Nah, gue kira apa gue nemenin dia aja. Abis itu ya udah, gue ikutin dia ke toilet. Di situ kita ngobrol-ngobrol kayak biasa terus. Gue nemenin Gaby ngaca-ngaca, tapi ya aneh aja kali. Ini Gaby agak lebih diam gitu karena biasanya kalau di main dia selalu talkative. Topik kita gak ada habis-habisnya. Terus Gaby masuklah ke salah satu toilet. Karena gue takut gue bakal dicariin guru. Mapel selanjutnya gue lari keluar toilet sambil teriak ke Gaby kalau gue mau balik ke kelas. Entah Gaby-nya denger, enggak, intinya gue ngomong sambil lari gitu. Nah, pas udah pulang nih, gue lagi santai di rumah dan lagi buka grup yang ada Gaby. Tiba-tiba Gaby kirim voice note, kalian kangen gue nggak? Nah, di situ gue sempet heran gitu loh. Terus ternyata Gaby bilang hari itu dia nggak masuk. Sumpah keringet dingin gue, tremor parah pas Gaby bilang dia nggak masuk. Akhirnya dia nanya ciri-cirinya dia waktu sama gue itu. Terus ya gue ceritain lah kalau Gaby ini pakai kacamata terus gak pakai cardigan, tangannya juga dingin. Gaby langsung shock, terus bilang kalau dia jarang banget keluar kelas pakai kacamata karena dia pakai cuman buat baca. Terus juga kalau tangannya dingin berarti dia kedinginan dong. Dan Gaby ada sinus, pastinya pakai cardigan. Tapi itu tuh enggak. Jadi gitu loh ceritanya. Aduh, serem banget sih ya. Gue udah merinding gue. Iya kan? Itu tau gak sih kayak kalau misalnya ada setan nih, tapi kayak ada orang juga nih, jadi kayak setan itu suka kayak ngikutin orang ini gitu loh. Apalagi emang makhluknya itu tuh tahu kita tuh deket sama orang ini, terus dia kayak pengen ngisengin kan, jadi dia menyerupai wujud yang temen kita gitu. Iya. Itu beberapa kali juga gue pernah dengar sih ada orang yang kejadian kayak gitu. Emang cukup serem juga. Tapi dari Rara sendiri ada cerita horor gak nih? Tadi selain teman-teman cerita kita gitu ya. Jujur gue ada sih. Boleh tuh. Boleh. Tuh. Tapi mic-nya jauh. Easy. Transisi lagi. Oke. Jago juga mantan anak Hogwarts. Udah, langsung mulai aja ya. Boleh. Ya, jadi ini kejadiannya pas pesta rakyat tahun ini. Kan gue jadi yang ngebungkus-bungkus kado kan. Di lantai 3 di ruangan OSIS. Di situ dari lantai 3 gue mau turun ke lantai 1, naik tangga. Nah udah nih turun tadinya biasa aja kan. Nah pas udah nyampe lantai 2, tiba-tiba gue ngeliat kayak ada 2 anak kayak siswa kita juga, tapi pakai bajunya merah, bawaannya rok putih biasa. Karena kan emang di situ buat anak-anak yang lain bajunya seragamnya kayak gitu kan. Jadi gue mikir kayak oh ya mungkin ada dua anak ini emang lagi ke atas aja mungkin kan. Sudah dong pas gue mau turun, gue ngeliat ke arah anak-anaknya tadi karena gue penasaran itu siapa tapi yang main-main ke atas. Dan pas gue ngeliat itu nggak ada. Gue nggak tahu dia emang udah jalan duluan lebih cepet dari gue sebelum gue lihat atau emang gimana, tapi emang udah nggak ada. Dan gue ceritakan ke temen gue dan ternyata temen gue juga ngerasain hal itu juga, tapi bedanya di lantai 6. Pas di lantai 6 pas mereka lagi mau ke lift, mereka juga ada lihat 2 anak perempuan pakai baju merah bawa rok putih lagi jalan, tapi pas dilihat lagi nggak ada. Itu cewek? Iya dua-duanya. Atasannya maksudnya seragam merah Seragam bener-bener? iya apa ya udah kaos merah biasa, nggak ada menunjukkan tanda-tanda makhluk atau gimana. Kayak apa baju kita gitu? Iya kayak ya udah, tapi nggak begitu ngeliat mukanya, tapi ya udah kayak kelihatan aja lagi jalan gitu kan. Terus pas lihat lagi udah nggak ada. Udah
jalan berdua berbondong-bondong berdua gitu. Iya, jalan berdua kayak temenan, dia udah jalan berdua gitu. Gak seru sih. Ya gitu. Cuma ya kita berdoa aja semoga itu emang manusia beneran ya, bukan kita yang salah. Amin. Iya. Oh, Tristan ada nggak cerita lagi? Aduh, sudah tidak ada. Udah nggak ada ya? Iya. Ya udah kalau gitu kita close aja gimana? Boleh, tapi taruh ini mirip Indro. Mirip intro. Oh iya. Nggak apa-apa. Biar ada yang lucu-lucu di antara keseraman ini. Yaudah kalau gitu kita close aja ya. Iya. Goodbye guys. Thank you ya udah watching video ini, dan juga jangan lupa selalu look out for our video and support kita selalu ya. Iya. Sip. Okay, thank you. Bye.